Salam, selamat pagi. Salam jumpa di dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur, di dalam kasih dan perkenanan Tuhan Yesus. Kita bersama-sama akan belajar dari firman Tuhan, dan hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, yang senantiasa menyertai kami dengan hikmat, pengertian, dan kuasa-Mu. Pada saat pagi ini kami mengucap syukur karena kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini dengan segala berkat yang Tuhan anugerahkan. Tetapi juga kesempatan untuk kami kembali belajar dari kebenaran firman-Mu di dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan ini, dan karena itu sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon biarlah Roh Kudus Tuhan ada di tengah kami, menolong kami baik hamba yang akan memberitakan firman-Mu. Urapilah kehidupan hamba, bibir mulut hamba, pakailah hamba secara khusus di dalam kuasa Roh Kudus. Dan semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, kuatkan iman percaya semua kami agar firman-Mu dapat memperoleh tempat yang layak di dalam hati dan kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 11 di bawah perikop Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mau menerima dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Para pendengar, jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kita merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, kerendahan hati Yesus sebagai teladan.
kerendahan hati Yesus sebagai teladan. Peristiwa pembasuhan kaki para murid oleh Yesus Kristus memperlihatkan dengan jelas tentang karakter Yesus. Karakter yang penuh cinta. Bagi Yesus, cinta artinya pelayanan dan pengorbanan. Pelayanan dan pengorbanan sejati hanya dapat dilakukan dengan dan dalam kerendahan. Dengan perkataan lain, pelayanan dan pengorbanan sejati mengisyaratkan kerendahan. Tanpa kerendahan adalah tidak mungkin bertumbuh dalam pelayanan dan pengorbanan yang sejati. Tanpa kerendahan hati, pelayanan dan pengorbanan hanya akan menjadi sebuah pencitraan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, membasuh kaki merupakan suatu tradisi sosial dalam masyarakat Palestina atau secara khusus di dalam kota Yerusalem pada zaman itu. Sepatu mereka yang berbentuk sendal tidak sepenuhnya melindungi kaki dari debu, dari lumpur dan dari berbagai kotoran. Sementara kondisi lingkungan dan jalan di Yerusalem sangat berdebu dan di musim panas berlumpur. Oleh karena itu, maka setiap pintu masuk dari setiap rumah akan selalu tersedia air dalam tempayan untuk membasuh kaki. Dan pekerjaan membasuh kaki itu adalah pekerjaan para budak. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya memasuki rumah Ibu Yohanes sebagai tempat mereka merayakan Paskah, juga tersedia air di muka pintu untuk membasuh kaki. Tetapi tidak ada budak yang hendak melaksanakan tugas itu. Para murid pun tidak ada yang bersedia untuk melaksanakan pekerjaan itu. Karena mereka menganggap diri mereka tidak dalam posisi budak. Injil Lukas menampilkan pada perjamuan malam di Paskah terakhir itu, ada perdebatan panas para murid tentang perolehan kedudukan dan kekuasaan. Siapa yang terbesar di antara mereka? Itu bisa dibaca dalam Lukas 22 ayat 24. Siapa dapat apa ketika menjadi murid Kristus? Siapa mendapat jatah kekuasaan dan kehormatan? Itu adalah harapan mereka sebagai murid-murid Kristus. Para murid sudah mengikuti Yesus selama 3 tahun. Kali ini mereka merayakan perjamuan Paskah yang ketiga atau terakhir. Dan sesudah itu suatu episode drama yang tragis yang sangat mengerikan terjadi dalam penganiayaan dan penderitaan sadis yang dikenakan kepada sosok Yesus Kristus sebagai juru selamat menjalani jalan salib yang begitu menyedihkan. Dan memasuki episode yang tragis dan kronis itu, cinta yang terwujud dalam pengorbanan yang mengisyaratkan kerendahan menjadi tontonan dan sekaligus diletakkan oleh Yesus menjadi dasar dari setiap kemuridan anak-anaknya. Namun sayangnya, pada masa akhir para murid bersama Yesus Kristus, murid-murid masih berorientasi pada perolehan jatah kekuasaan dan kehormatan. Mestinya mereka tidak lagi berada pada posisi seperti itu. Mereka harus berada pada standar kemuridan. Standar kemuridan tertulis jelas di dalam Matius 16 ayat 24. Menyangkal diri, memikul salib, bahkan bersedia kehilangan nyawa. Sudah 3 tahun bersama Yesus. Mestinya mereka sudah paham bagaimana menginternalisasi ajaran dan etika Yesus menjadi sebuah bentuk kemuridan. Kecenderungan berorientasi pada yang kuat, yang terhormat, mestinya sudah menjadi barang usang yang harus dibuang. Karena tidak pas lagi dengan orientasi
sebagai murid Kristus. Bapak Mama yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena itu maka Tuhan Yesus memperingatkan mereka kembali. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat demikian seperti yang telah aku perbuat. Ayat 14 dan 15 dalam pembacaan ini. Bagi Yesus menjadi Tuhan dan Guru bukanlah suatu kehormatan yang perlu dipertahankan, melainkan sebuah tanggung jawab melayani sebagai hamba, bahkan siap mengorbankan nyawanya. Dan teks ini mengandung hikmat bahwa menjadi Tuhan dan hamba bukanlah suatu kedudukan yang memiliki kesenjangan dan kontradiktif yang jauh, tetapi bisa saling melengkapi. Dalam pandangan manusia, Tuhan mustahil menjadi hamba, apalagi hamba menjadi Tuhan. Tetapi menurut model Yesus, itu sesuatu yang niscaya, sesuatu yang bisa terjadi karena cinta Sang Tuhan bagi umatnya. Karena itu, maka hubungan dialogis, komunikasi antara Tuhan dan hamba, relasi itulah yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sekarang hidup di zaman yang mana di dalamnya semua manusia mengejar kesejahteraan secara pribadi menjadi orientasi hidup yang utama. Setiap orang berdaya upaya untuk mencapai kesejahteraan secara individu. Karena itu berbagai cara dan peluang dipakai. Orang mau sekolah lebih tinggi supaya bisa lebih sejahtera. Orang mau pendapatannya lebih tinggi supaya hidup lebih terjamin, dan seterusnya. Berbagai kebesaran perlu digapai supaya kesejahteraan hidup semakin meningkat. Dan derajat kepuasan menikmati berbagai pemenuhan kebutuhan hidup menjadi cita-cita yang harus dikejar dengan berbagai upaya. Dalam orientasi inilah terkadang melahirkan nafsu egoisme yang semakin kuat, semakin mengental. Nafsu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya tanpa bekerja keras. Nafsu untuk menjadi sejahtera dalam keegoisan. Nafsu untuk menjaga harga diri tanpa memperhatikan yang lemah, dan seterusnya. Kalau kita lihat dunia sekarang ini, justru kalau kita mau buat perbandingan, orang yang kuat dan orang yang miskin itu perbandingannya 1:25. Jadi kekayaan satu orang kaya itu dia bisa membawa 25 orang miskin punya kekayaan. 10 orang kaya dia membawa 250 orang miskin punya kekayaan. Karena itulah maka Mahatma Gandhi, sang pemimpin spiritual dari India, pada tahun 1869 dia pernah berkata bahwa dalam hidup manusia ini ada 7 dosa sosial yang menghancurkan peradaban manusia. 7 dosa itu adalah kekayaan tanpa kerja, kenikmatan tanpa nurani, ilmu tanpa kemanusiaan, pendidikan tanpa karakter, politik tanpa prinsip, ekonomi tanpa etika, ibadah tanpa pengorbanan. Peringatan dari Mahatma Gandhi ini sudah disampaikan 100 tahun yang lalu. Tetapi jika kita renungkan, masih begitu tepat dengan pergumulan hidup manusia sekarang ini. Karena itu, maka mari kita benar-benar membuka hati, kita melihat bahwa roh sekuler yang sekarang ini mendominasi lebih dari spirit melayani sebagai sebuah panggilan kemuridan. Itu haruslah mulai kita kikis, mulai kita perjuangkan
agar spirit kemuridan itu lebih diutamakan. Terkadang dalam pelayanan gereja, pemahaman tentang siapa yang terbesar juga, siapa yang terkuat itu juga masih tumbuh. Siapa yang di jemaat kota, siapa yang di jemaat desa, itu juga masih begitu kuat. Dan inilah yang menjadi pergumulan kita bersama. Mari kita belajar dari teladan Yesus Kristus, yang mana bahwa di mata Yesus tingginya penghormatan terhadap setiap murid ditentukan oleh kesetiaan dan ketekunan dia melayani sebagai hamba. Jadi bukan dari siapa dan apa dia sebenarnya. Melayani dengan setia, dengan tanggung jawab, itulah panggilan sejati bagi setiap murid Kristus. Kehormatan sejati tidak ditentukan oleh kedudukan atau kekuasaan, melainkan terletak pada kesetiaan pada pelayanan. Dan kesetiaan pada pelayanan hanya dapat terjadi dalam kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan kriteria pelayanan sejati dan pengorbanan yang tulus. Tanpa kerendahan, pelayan sejati dan pengorbanan yang tulus tidak mungkin dilakukan dengan baik. Marilah kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan ini. Merenungkan kembali setiap panggilan kita sebagai pemangku-pemangku pelayanan, sebagai hamba-hamba Tuhan, bahkan sebagai murid-murid Tuhan. Teladanilah kerendahan hati Yesus Kristus. Hidup kita berorientasi pada kemuridan yang sejati. Menjadi pelayan-pelayan yang melayani, pemimpin-pemimpin yang melayani dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan teladan ini memberkati kita, menyempurnakan firman-Nya bagi kita. Amin.